Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya holders Luna? Oke, kali ini dadakan banget. Ada beberapa informasi tentang Luna yang saat ini ada isu yang beranggapan bahwa si founder daripada Luna ini atau Terra Luna, yaitu Do Kwon gitu kan, itu saat ini lagi di fase proses penangkapan. Ya. Dan itu seketika membuat harga di semua lini daripada Terra Luna, yaitu Luna, USD dan USDC dan Launch. Wah, itu minus guys. Kalau misalkan kalian lihat nih, minus, pokoknya minus. Ya, pokoknya dia minus aja. Terus ada USDC minus juga, dan Launch juga ya. Terus Luna USD juga minus guys. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian para holders di luar sana? Ya, tapi anyway di sini sebenarnya apa ya? Gue sebenarnya berpikir bahwa ini pun memang sudah sangat wajar, karena kenapa ya, namanya dunia cryptocurrency ya kemarin aja Luna ngepam gitu kan, kita udah cuan banyak gitu ya. Ya wajar aja kalau misalkan lagi drop seperti ini atau ada isu memang penangkapan seperti ini, ya wajar banget gitu kalau misalkan lagi ngedrop. Yang salah itu sebenarnya adalah gue nggak tahu ya, gue nggak bisa nyalahin juga. Gue ralat lagi karena kenapa, prinsip orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang fokus di investasi gitu kan, ya udah gue masukin $100, abis itu terserah mau ngepam mau ngedam, gue tutup mata gitu kan. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah menemani gue sedari awal gitu kan, gue selalu mengajarkan kalian, sharing ke kalian tentang prinsip 50-50. Artinya adalah ketika di saat dia ngepam, ambil 50% ya, balikin modal kalian dulu, amankan modal kalian dulu. Habis itu sisanya yang 50% itu biarkan dia menjadi naga atau menjadi abu. Sesimpel itu guys. Ya. Jadi tadi gue ralat kenapa? Karena ya dia itu tadi prinsip orang kan beda-beda. Ada yang investasi, ada juga yang sistemnya ya udah gue ambil dulu cuan gue, ambil dulu modal gue gitu kan. Kayak gue, prinsip gue kayak gitu. Dan ya alhamdulillah gue merasa bisa membantu banyak orang dengan prinsip yang seperti itu ya gitu. Karena masih beranggapan banyak di luar sana bahwa di saat kita bermain kripto ini ya, kripto itu kita tekankan kembali lagi, kripto itu resikonya gede banget guys, gede banget ya. Jadi ya itu salah satu cara yang paling tahap aman adalah mengambil modal ketika dia ngepam, manfaatin momen aja seperti itu. Dan kita lebih fokus bahas si Luna ya. Di sini ada penjelasannya bahwa 1 jam yang lalu ternyata founder daripada si Luna ini, yaitu si Do Kwon ya, itu sudah Korea Selatan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penangkapan. Ya, dan di saat 19 menit di data daripada Watcher Guru ini, Terra Luna turun 40% dalam 2 jam terakhir. Dan benar saja kalau misalkan kita melihat di sini ya, kita melihat di sini udah penurunannya gila-gilaan banget guys ya. Ada USTC juga turun dan Launch juga turun. Kalau misalkan kalian lihat penurunannya sama. Coba bayangin ya. 3 candle turun, habis itu hijau ya. Itu di Launch ya. Nah, kalau misalkan kalian melihat di USDC ya, 3 candle, oh enggak, ini bukan 3 candle lagi turun. Wah, intinya modelnya sama-sama ya seperti itu. Dan kalau misalkan kita melihat di Luna ya, 3 candle turun, habis itu dia hijau. Ada pergerakan dan ya masih banyak bandar yang menahan harga itu karena ya itu dia. Nah, terus Bang, apa nih informasi sebenarnya penjelasan daripada si Terra Luna ini? Oke, di sini ada satu artikel ya. Ada satu artikel yang kita bisa baca bersama. Nah, di sini. Jadi guys, Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon ya. Di sini dijelaskan. Nah, regulator di seluruh dunia telah melakukan investigasi terhadap Terraform Labs. Nah, founder Do Kwon ini dan pihak terkaitnya, jadi awal tahunnya itu Terra Luna dan stablecoin asli UST kehilangan sebagian besar nilainya mengakibatkan kerugian. Dan kita udah tahu bersama bahwa memang di masa lalu ya ini udah collapse banget sebenarnya si Terra
Terraform Labs ini gitu udah collapse banget, dan gue juga nggak tahu sebenarnya hype-nya bisa ngepam lagi seperti kemarin itu seperti apa, dan di sini juga ada pembahasannya yang akan dijelaskan gitu kan. Nah, jadi perkembangan terakhir ini, pihak berwenang Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah untuk Dukwon yang menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menangkap pendiri Terra ini gitu, atau si Dukwon itu. Nah, terus pertanyaannya, alasan penangkapannya apa? Itu kan yang kita lagi cari-cari. Nah, ternyata pelanggaran UU pasar modal oleh si Terra. Nah, di sini dijelaskan bahwa perlu diingat bahwa rumah media lokal baru ini melaporkan bahwa otoritas Korea Selatan sedang menyelidiki apakah ekosistem Terra memiliki karakteristik sekuritas ya. Oke, karena kalau nggak salah tuh yang gue tahu regulasi di Korea Selatan itu berbeda ya dibanding negara-negara lain. Di sini dijelaskan bahwa tim investigasi Terra dari kantor Kejaksa Distrik Selatan Seoul menilai properti sekuritas Luna dengan merujuk pada kasus di luar negeri. Nah, di sini dijelaskan bahwa jaksa dilaporkan mendengarkan berbagai pendapat dengan memanggil ahli aset virtual serta posisi otoritas keuangan seperti Badan Pengawasan Keuangan sebagai orang referensi. Ini gue harus cari tahu nih apa sih sebenarnya. Oke, nah sabar kita cari tahu. Saat ini aset virtual tidak diakui sebagai surat berharga sehingga undang-undang pasar modal tidak berlaku dalam situasi di mana diskusi telah berkembang pesat. Ada kemungkinan besar bahwa kasus Luna Terra akan menjadi kasus utama Korea tidak peduli tuduhan apapun yang dakwakan. Wah gila. Jadi ngeri sih. Ngeri sih ini Luna nih, gue nggak tahu holdernya harus kayak gimana lagi ya. Jujur ya, gue tuh sebenarnya holdersnya juga di Luna, USTC dan di Launch ya. Cuman jadi persoalannya adalah, bukan persoalannya, yang prinsip gue kalau kalian pahami sedari dulu ya gue pasti 50-50. Jadi sebenarnya kita tuh udah cuan gede gitu kan. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kayak gini atau ada isu kayak di hacker atau apa segala macam, ya udah enak karena modalnya udah kembali, udah cuan juga gitu, udah modal balik plus cuan-cuannya juga ada gitu. Ya. Gitu. Makanya gue selalu mengkampanyekan sebenarnya dalam dunia perkriptoan itu resikonya gede, jadi untuk investasi sepertinya ya entahlah, gue juga gak bisa ngomong apa-apa karena gue nanti dikirain kayak apaan ngajarin. Enggak guys, enggak. Jadi gue punya pemikiran sendiri bahwa ya dunia perkriptoan itu gila gede banget. Nih lu bayangin ya, sekelas Binance aja lah gitu kan, pernah dihack ataupun pengeluaran dananya tuh keluar gitu tanpa diketahui, tanpa ada jejaknya segala macam. Sekelas Binance ya, sekelas Binance. Tolong dicatat baik-baik. Jadi kita nggak tahu di masa depan ya, di masa depan itu seperti apa. Jadi makanya gue nggak tahu kenapa kayak selalu memberikan opsi, ya udah kalau misalnya udah ngepam dan satu momentumnya tepat segala macam dan lu udah cuan, ya udah ambil 50%, ambil modal lu. Habis itu kalau misalkan modal lu udah kembali dan masih ada cuan, ambil lagi ya, ambil lagi. Intinya sampai benar-benar itu bisa lu udah bisa hidup sampai 5 tahun ke depan lah gitu dengan cuan-cuannya itu gitu kan. Simpelnya seperti itu guys ya. Gue bingung ngejelasin seperti apa, tapi intinya prinsip itu banyak banget senior gue yang make, banyak juga youtuber juga make gitu kan. Prinsip-prinsip itu memang karena umum gitu kan di dalam dunia perkriptoan ini seperti itu. Jadi makanya gue nggak pernah berhenti untuk mengkampanyekan ya, di dalam dunia perkriptoan itu sertifikat holders kayaknya agak susah saat ini ya, sangat susah. Maksudnya udah nggak berlaku, zamannya udah bukan eranya, kecuali memang di saat Bitcoin yang 2012 kalian beli segala macam, nah it's okay lah kalau kayak gitu ya. Habis itu kan sekarang udah jadi berapa puluh ribu dolar gitu kan, itu udah wajar. Nah tapi saat ini dengan berbagai banyak macam perkriptoan tiap hari gitu kan, token-token rilis muncul terus. Habis itu dengan banyak orang di luar sana yang cerdas atau hack, atau kayak si Bjorka aja lah yang Bjorka siapa sih namanya? Ya, gue nggak terlalu update sih tentang itu. Sekelas itu aja bisa menghack apapun itulah segala macam gitu. Jadi gue nggak tahu. Apalagi ini media sosial guys. Cyber security itu penting banget menurut gue. Oke, gitu aja bacotan gue kali ini, semoga bermanfaat dan
Gua harap yang belum take profit di Luna semoga diberi kesabaran. Yang udah take profit, enjoy the game gitu kan. Kita bakalan enjoy dan kita nggak usah ketar-ketir dengan melihat pemberitaan seperti ini karena kita udah cuan gitu kan. Udah seperti itu aja. Sebelum kalian close video, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan pastikan kalian titip salam dulu sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.